Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Yesus Tuhan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Mulia namamu. Oh.
Oh Yesus kekuatan kami, kemuliaan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik. Yesus Tuhan, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, Raja. Oh Yesus Tuhan, Yalabaso. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yalabaso, Yalabaya, Babaso, Yalabase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabatakaya Bashe, Yalalamaya Base, Yalabaya, Babaso. Haleluya. Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, dengan segenap hati kami memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh hadir untuk kami bersatu di dalam ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami saat sore hari ini. Biar Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang tuntun. Sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Baik kami pemuji pemusik umat-Mu Tuhan. Sehingga semua kami boleh menerima berkat anugerah Tuhan di ibadah pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mendasari ibadah kami saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, pertama-tama kami memberikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini untuk boleh berdiri dan jemaat Tuhan boleh memberikan salam kepada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Mungkin Bu Marta boleh berdiri dan diberikan salam buat ya. Ya sore hari ini kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Untuk sebab itu dengan segala hormat saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan pada saat sore hari ini. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tak terbatas rasamu
sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja Perkasa. Gem bawa pujian, naikkan kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Memuliakan namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Menuki gerbangmu, kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja. Yesus Raja, amin. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa tertandingi. Di dunia ini tidak ada yang bisa tertandingi selain Yesus Kristus Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan.
sorak kemenangan. Oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, yeah. Mari tepuk tangan kepada Tuhan yang tak tertandingi. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus yang besar, yang tidak tertandingi. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita.
Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Natal Rumah Doa Lasem akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember pukul 6 sore. Acara ini akan dilayani oleh Pendeta Yehezkiel dari Jombang. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti Natal Anak GBI Rembang. Natal dengan tema Shine His Light ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember pukul 4:30 sore di Gedung KKC GBI Rembang. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan drama Sang Bintang dan juga ada 12 hadiah Natal bagi yang beruntung. Natal umum akan diadakan sekali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Desember pukul 5 sore, dan akan dilayani oleh Pendeta Dolf Tiono. Mari ajak keluarga Anda untuk merayakan Natal ini bersama-sama. Untuk kamu yang remaja dan yang muda, kami juga adakan Natal Youth, yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 27 Desember pukul 5 sore dan dilayani oleh Revi Halim dari Jakarta. Doa puasa bersama dimulai tanggal 2-12 Desember. Oleh sebab itu kami mengajak semua pelayan jemaat, aktivis serta jemaat dapat terlibat dalam doa puasa ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita pada malam hari ini untuk kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Menikmati akan kasih dan anugerah-Nya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku,
Kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sama-sama katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari jemaat Tuhan sendirinya katakan kepada Tuhan, menyembah-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan hati yang menyembah katakan, menyembah. Seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari dengan hati yang menyembah katakan kepada Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kebahagiaan kami penuh Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami damai. Kami menyembah Tuhan dan Raja Yesus namanya. Hati kami menyembah, jiwa kami puji Engkau Tuhan. Ya Ralaba Shegara Laba Yamo, Yesus Tuhan. Haleluya. Ralaba Shegara Laba Yamase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, ya Ralabase, Hinaralaba ya Basande, ya Rabashana Ralaba ya Ralaba ya Ralabasa, Hinaralaba ya Basana Ralaba ya Base, Hinaralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Shegana Ralaba ya Babasa, Hinaralaba ya Base, Hinaralaba ya Ralaba Shegana Ralaba Se. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Dalam segala nama. Terima kasih Tuhan. Kami dipanggil sesungguhnya adalah untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, biarlah penyembahan yang terbaik yang boleh lahir dari setiap hati kami sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dengan hati yang menyembah Yesus katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Dengan hati yang menyembah katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus.
Sang Raja. Puji Yesus Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan saudara-saudaraku menyanyi kemuliaan di tempat hati, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, katakan bersama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keberadaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari kelahiran-Mu yang akan kami peringati di bulan ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau datang ke dunia ini, Engkau sudah mau berkorban bagi kami, Engkau sudah memberikan segalanya dalam hidup kami. Bahkan Engkau berikan kasih yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap keberadaan kami percaya, kami ada, kami berharga, kami mulia di hadapan pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami saat ini mau dengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah pada kami semua. Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami supaya kami mengerti, kami belajar. Bahkan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Nah saudara, kita ada di bulan Desember ya, bulan terakhir di tahun 2023. Nah saudara, bulan ini kita akan memperingati hari Natal. Dan sebelum saya mulai firman Tuhan pada sore ini, saya mau mengumumkan satu hal saudara ya, nanti
kalau saudara pulang akan tersedia amplop menabur untuk hari perayaan hari Natal kita, gereja kita. Kita akan manggil pembicara ya dari GBI sendiri, dari kota Solo saudara, Pak Pendeta Dolf namanya, ya saudara. Dan ini ada rangkaian acara Natal di gereja ini, kalau saudara rindu untuk terlibat menabur di dalamnya, akan tersedia amplop di belakang, minta kepada penerima tamu atau ada di meja belakang. Nah yang kedua saudara, tadi kalau saudara masuk juga menerima amplop ya, amplop putih polos saudara ya. Itu jangan bingung dulu ya, itu putih polos itu bukan untuk sumbangan manten bukan saudara ya. Itu untuk ini saudara, amplop pembangunan. Karena mohon maaf amplop pembangunannya sedang habis saudara. Jadi belum tersedia kembali, jadi kita pakai amplop putih. Itu untuk pembangunan. Kenapa masih ada amplop pembangunan? Ya saudara bisa lihat gedung di belakang memang kelihatannya sudah jadi. Tapi di dalamnya terutama yang lantai 2 itu masih dalam proses pembangunan saudara. Jadi kita masih membutuhkan banyak dana, tentunya bukan dana yang hanya 1-2 juta rupiah saudara ya. Ini ada masih mungkin puluhan bahkan ratusan juta belum ngisinya saudara ya. Jadi kita rindu saudara semua terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan ini saudara. Amin saudara. Ya terima kasih buat kesempatannya pada sore ini. Hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal, bisa ditampilkan slide-nya ya. Judulnya adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Saudara, untuk tema Natal pada bulan ini, tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi hari ini saya belum membawakan tema itu, saudara. Mungkin 2 minggu mendatang saya akan bertugas kembali di tempat ini dan saya akan membawakan untuk tema Natal itu. Tapi hari ini saya rindu membagikan apa yang beberapa minggu ini saya dapatkan, saudara. Saya rindu kita semua belajar tentang hal ini dari kitab Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24 saudara. Kita akan belajar bersama-sama, beginilah firman Tuhan. Nah saudara ini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi perhatikan ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah? Ya, baiklah dia bermegah karena apa saudara? Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku itu siapa? Tuhan. Ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yeremia 9 ayat 23-24 itu adalah ayat yang memberikan satu arahan nasihat kepada kita semua. Tuhan bilang kalau kita jadi orang, menjadi manusia ciptaan Tuhan, walaupun kita orang yang mungkin berhikmat, bijaksana, kita tidak boleh bangga karena hal itu. Kemudian kalau kita hari ini dikasih Tuhan kekuatan, fisik yang sehat, prima mungkin lebih dari orang lain, kita juga tidak boleh berbangga dengan semua itu. Dan kalau kita hari ini diberikan Tuhan berkat melebihi banyak orang di sekitar kita, kita juga tidak boleh berbangga dengan itu. Tidak boleh membanggakan apa yang kita punya hari ini saudara. Tapi perhatikan firman Tuhan yang harus kita banggakan, yang harus kita kejar, yang harus kita cari, rindukan saudara adalah memahami dan mengenal Tuhan. Nah saudara, saya rindu kita semua belajar sebagai orang Kristen untuk mengenal siapa pencipta kita. Karena ciptaan manusia itu tidak akan berarti tanpa kita kenal dengan sang pencipta. Kalau kita punya mobil lagi rusak, ada masalah, tentunya dibawa kepada dealer atau bengkel resmi yang tahu betul tentang membetulkan mobilnya. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Amin saudara. Apakah ada yang bukan ciptaan Tuhan di sini? Saya rasa kita semua ciptaan Tuhan yang maha mulia, yaitu manusia. Dan kalau kita punya satu masalah, kita punya satu pergumulan, tentunya kita harus mencari pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Saya percaya inilah inti kekristenan, yaitu memahami, mengenal pencipta, yaitu Tuhan sendiri yang kita kenal di hari Natal ini lewat Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia. Yang kita peringati pengorbanannya, cinta kasihnya melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Saya mau kita lanjut saudara, mengapa kita perlu untuk belajar mengenal Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara akan tahu bahwa kitab-kitab, semua kitab itu menuju kepada tujuan, yaitu kita harus belajar mengenal Tuhan. Perjanjian lama mengatakan di kitab Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ternyata mengenal Tuhan itu butuh usaha saudara.
Tidak bisa saudara jadi orang Kristen baru bertobat, tiba-tiba saudara sudah bilang aku kenal Tuhan kok. Tuhan juga kenal saya. Karena judulnya hari ini mengenal dan dikenal. Kita tidak cukup cuman bangga kita mengenal, mengaku-ngaku kenal Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa puncak daripada semuanya kita ini mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Dan ini harus diusahakan. Ya, tidak bisa tumpang tangan. Pendeta kemudian kita tiba-tiba sudah kenal Tuhan. Tidak bisa saudara, ini harus diusahakan, ini butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa diwakilkan juga, ini bicara pribadi lepas pribadi. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di perjanjian baru juga ada ayatnya, ya Paulus banyak menekankan kepada kita semua tentang mengenal Tuhan. Tapi Rasul Petrus juga bilang, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mengenal Tuhan itu butuh proses, ada pertumbuhan step by step. Amin saudara? Jadi kalau ada skala 0 sampai 10, kita pertama kali bertobat itu masih di titik 0. Hari ini saudara mungkin ada di titik 1, titik 3, titik 5. Kita akan sampai di puncaknya yaitu mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar sama-sama lebih lanjut. Saudara, Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Memberikan pelajaran kepada kita semua. Ini Rasul Paulus saudara ya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-8 dia bilang segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi. Semua kuanggap rugi karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga dari semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya. Semuanya itu adalah kebanggaannya saudara. Semua cita-citanya, semua karirnya, semua uangnya, semua keberadaannya, dia bilang semuanya itu sampah. Supaya aku memperoleh, mengenal Kristus. Ayat 10 dia bilang, yang ku kehendaki, yang ku rindukan, yang aku kejar, yang aku perjuangkan, Paulus bilang. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Akhirnya di kitab Daniel yang merupakan kitab nubuatan saudara, yang kemarin saya bagikan di doa malam, siapa yang akan bertahan di akhir zaman nanti? Bukan orang yang melayani Tuhan 7 hari seminggu, setiap hari ke gereja, bukan saudara. Bukan orang yang mengaku-ngaku kenal Tuhan, bukan. Tapi yang akan bertahan di akhir zaman nanti adalah orang yang umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin saudara, rindu mengenal Tuhan, amin. Rindu mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan itu lebih rindu untuk dikenali saudara. Ya, kenapa sampai hari ini kita merasa belum kenal siapa Tuhan kita? Ya karena kita kurang usaha untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Kita perlu berjuang dalam hal ini seperti kata Paulus saudara. Mari kita belajar sama-sama apa itu mengenal Tuhan dan bagaimana caranya. Saudara, ada beberapa hal yang mau saya bagikan tentang mengenal. Karena mengenal ini bukan sedangkal yang kita baca mengenal. Seperti saya berkata bahwa saya kenal dengan Pak Henry yang ada di belakang terima tamu tadi kita ngobrol saudara. Dan saudara mengenal itu seperti saya bilang saya kenal dengan Pak Bupati Blora. Wah saya kenal saudara Bupati Blora. Coba tanyakan beliau kenal saya enggak? Kenal saudara, tapi pengenalan saya akan sama dia itu hanya sebatas pernah jadi teman SMP. Mungkin kalau ketemu ya nyapa, tapi dia mungkin nama saya ya pernah nyapa sih, pernah ingat sih. Pernah WA saya juga, tapi kalau hari ini mungkin saking banyaknya yang dia kenali, yang dia berhubungan, mungkin sama saya udah agak lupa saudara. Saudara mengenal yang dimaksud oleh firman Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu tidak hanya seperti itu. Saya enggak tahu Pak Bupati Blora itu kesukaannya apa, saya enggak tahu dia ini lahir di mana, saya bahkan enggak tahu dia kalau tidur itu jam berapa, saya juga enggak tahu. Dia juga sama-sama enggak tahu saya, kebiasaan saya saudara. Tapi mengenal yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu lebih dalam lagi saudara. Yang dimaksud adalah mengenal itu mengenal lewat pengalaman. Know by experience atau relation atau hubungan. Bukan hanya pengetahuan. Saya tahu Pak Bupati, saya tahu Pak Jokowi. Bukan hanya kenal, ya itu presiden, itu Bupati Rembang, itu Bupati Blora, bukan saudara. Tapi ini kenal sama-sama saling mengenal, ada pengalaman pribadi. Pernah ditolong, saudara, pernah tidur satu kamar, saudara. Itu namanya yang mengenal yang Tuhan maksudkan.
ada hubungan baik, ya. Bukan hanya pengetahuan sebatas tahu sama tahu, bukan. Ini saudara bisa kita alami seringkali, mohon maaf sejujurnya, kita bisa mengalami atau mengenal Tuhan, kita merasakan Tuhan hadir saudara melalui pengalaman pribadi justru di saat kita mengalami banyak masalah. Betul apa betul saudara? Betul? Ataukah saudara bilang kalau saya pas banyak berkat, banyak duit, saya lebih bisa kenal mengalami Tuhan. Saya agak ragu karena saya sendiri juga jujur saudara, kalau saya pas lagi banyak duit, lagi ke semua kondisi baik-baik saja, yang saya pikirkan mungkin bukan Tuhan. Mungkin saya mikirnya mau apa ya, pengen apa ya. Dan keinginan-keinginan saya, bukan kita tidak pernah berpikir apa keinginan Tuhan. Tuhan maunya gimana saudara. Tapi pas kita lagi ada dalam pergumulan, lagi ada dalam masalah, sakit penyakit, ekonomi, masalah hubungan, keluarga, saya pastikan akan lebih banyak untuk mencari Tuhan. Yang dulu doanya hanya satu kali satu hari, tiba-tiba pas ada masalah doanya 3 kali. Ya pas ada masalah 7 kali berdoa sama Tuhan. Saudara, manusia itu gitu ya, kalau pas lagi banyak masalah justru dia ini lebih mendekat sama Tuhan. Nggak heran, makanya Tuhan sampai hari ini masih memberikan masalah dalam hidup saudara. Amin saudara. Kenapa? Ya karena supaya kita lebih mengalami Tuhan. Amin saudara. Saya tidak heran akan hal ini karena memang kalau kita manusia tidak dikasih masalah, yang saya khawatir kita tidak belajar untuk mengalami atau mengenal Tuhan. Makanya hari ini bersyukur kalau saudara masih punya masalah. Itu menandakan saudara disuruh belajar lebih lagi mengalami atau mengenal Tuhan. Amin. Amin saudara. Tapi juga belajar kalau punya berkat, lagi dalam kondisi baik-baik saja, tetap belajar untuk mengenal Tuhan, tetap semangat, usaha saudara. Nah ini saya masuk pada bagian inti dari firman pada sore ini saudara. Di Alkitab perjanjian lama yang kita punya, perjanjian baru juga, itu ada 2 kata berbeda bahasa yang dipakai untuk kata mengenal. Mengenal di Alkitab bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani saudara, itu memakai kata yada. Yada, ya. Kemudian Yunani perjanjian baru itu Alkitab kita memakai bahasa ginosko. Itu artinya ada kesamaannya saudara. Ada satu benang merahnya antara yada dan ginosko, sama-sama diterjemahkan bahasa Indonesia mengenal. Bahasa Inggris to know atau mengenal. Tapi arti yang lebih dalam lagi, yada dan ginosko itu sebenarnya bukan hanya kenal. Ternyata artinya adalah intim atau karib atau akrab. Saudara, intim atau karib atau akrab yang Tuhan maksud mengenal, itu ternyata bukan hanya sekedar kenal, tapi saling mengenal dan dikenal. Bahasa yang sama, ginosko juga dipakai untuk melambangkan hubungan intim antara suami dengan istri, saudara. Jadi ini tidak main-main ya, mengenal Tuhan itu sesuatu yang dalam sekali. Ini sesuatu level yang perlu kita kejar, kita capai, perlu kita usahakan sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen jangan puas hari ini saudara ke gereja, saudara ikut doa malam, ikut kul, terlibat doa pagi dan segala macam. Saudara, apakah saudara sudah merasakan Tuhan di rumah saudara? Apakah saudara merasakan Tuhan di jalan, di toko saudara kalau saudara lagi usaha? Benarkah saudara sudah benar-benar intim atau akrab atau karib, tidak terpisahkan? Ya, tidak ada rahasia antara saudara dengan Tuhan. Itu kan suami istri gitu saudara. Suami istri kan selalu bersama. Ada waktu-waktu khusus keintiman. Betul ya saudara ya, suami istri yang normal ya saya maksudkan ya. Bukan suami istri yang lagi bertengkar saudara ya. Suami istri pasti punya waktu khusus. Anda dengan Tuhan punya waktu khusus enggak? Bukan hanya hari Minggu saudara. Tapi di setiap hari punya waktu khusus enggak sama Tuhan? Kalau doa ya hanya sekedar doa makan, doa bangun tidur, mau tidur itu juga ya kalau cuma sebentar-sebentar giliran Tuhan mau ngomong, saudara udah amin duluan saudara. Kali kita doakan hanya laporan ya, lapor Tuhan hari ini begini masalahnya, laporan selesai, tolong selesaikan Tuhan. Saudara, yang Tuhan mau mengenal itu bukan seperti itu saudara. Mengenal itu adalah 2 arah. Jadi belajar dengar suara Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan, melalui suara hati saudara. Kadang Tuhan juga bicara melalui pendengaran kita, bisa, walaupun jarang saudara. Tapi levelnya mengenal itu seperti suami istri. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Betul ya, suami istri di sini tidak ada yang disembunyikan. Amin.
Aminnya kurang yakin, ya kelihatannya ada yang disembunyikan. Ini ya saudara. Suami istri, hubungan mengenal yang Tuhan maksud itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Demikian juga kita dengan Tuhan harus sampai di level yang seperti ini. Nah saudara, di kalangan anak muda ada istilah namanya hubungan tanpa status. HTS, wah hubungan tanpa status. Ada yang pernah mengalami hubungan tanpa status? Anak-anak muda ini biasanya. Sudah dekat kayak orang pacaran, tapi ditanya statusmu pacar bukan? Bukan. Nah terus teman tapi mesra. Wah ini paling gawat saudara. Ya, saudara hubungan tanpa status yang jelas, tidak ada komitmen. Pisah ya pisah. Saudara tidak ada keterikatan. Ini berbahaya saudara, ini tidak baik hubungan tanpa status. Tapi saya mau kasih tahu yang lebih berbahaya lagi bagi kita anak Tuhan adalah STH, bukan sarjana teologia. Tapi status tanpa hubungan. Ini lebih ngeri lagi saudara. Lebih ngeri lagi, kita kelihatannya anak Tuhan, kita beribadah, tapi ternyata kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan, otomatis Tuhan juga tidak kenal kita. Tidak pernah cari Tuhan, hanya di gereja seminggu sekali, saudara. Di luar itu saudara tidak pernah berusaha berhubungan sama Tuhan. Ini namanya status tidak ada hubungan yang intim saudara. Ini bukan orang Kristen yang Tuhan mau, orang Kristen harusnya mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Karena Kristen itu bicara mengenai hubungan, bukan agama. Kalau agama saudara itu adalah sesuatu ritual-ritual yang kita jalankan supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau Kristen, bagaimana caranya kita bisa berkenan? Tuhan bilang berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Kristen itu yang Tuhan rindukan hubungannya, bukan ritualnya, bukan hukum-hukumnya. Kalau hanya sekedar hukum Taurat, saudara Tuhan Yesus tidak perlu datang dan mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini semua bicara mengenai hubungan saudara. Ya, kekristenan bicara mengenai hubungan dan ini saya percaya tidak bisa nunut. Ya mohon maaf saudara yang bilang ada teman saya, kamu udah ke gereja? Belum, tapi istriku sudah tak suruh ke gereja katanya. Loh, terus kamu tidak pernah ke gereja? Belum, aku sebulan ini tidak pernah ke gereja, tapi istriku ke gereja terus. Katanya diwakilkan sama istrinya. Saudara, keselamatan, kekristenan itu tidak bisa seperti itu, saudara, tidak bisa nunut. Ini masalah hubungan pribadi. Ya, Pak saya hari Minggu tidak ke gereja, tapi saya di rumah berdoa kok. Saudara, penting mana ke gereja sama doa di rumah? Dua-duanya penting, ya. Gereja bicara mengenai persekutuan dengan saudara seiman. Saudara, kalau saudara hanya doa di rumah, tidak kumpul dengan saudara seiman, saya khawatir saudara jadi orang yang antik saudara, yang aneh karena tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Kita perlu untuk saling menguatkan. Kadang ada gesekan, ada yang tidak cocok. Itu Tuhan bilang, firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa belajar mengenal Tuhan melalui kelompok kecil di KUL, di doa malam, di doa pagi. Kita bisa belajar persekutuan-persekutuan kecil di gereja. Kita mengenal Tuhan melalui saudara seiman kita. Melalui hamba Tuhan juga bisa. Pokoknya segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam rumah tangga, dalam berhubungan saudara, dalam pelayanan, semuanya harus kita arahkan menuju pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, kalau ada hamba Tuhan yang luar biasa, yang kelihatannya punya karunia, nubuatan, mendoakan, sembuh, mujizat, jangan terus saudara mengkultuskan hamba Tuhan itu. Saudara, karena apa? Karena orang Kristen itu, saudara, sebenarnya kalau mau ketemu Tuhan tidak perlu calo, ya, tidak perlu maklar, saudara. Tuhan itu bersedia ditemui oleh siapapun, tidak usah hamba Tuhan, tidak usah pendeta, saudara langsung kepada Tuhan bisa. Makanya kalau jam 12 malam tiba-tiba saudara sakit perut, jangan telepon ibu gembala saudara ya. Bu, tolong doakan saya perut sakit. Doa sendiri sama Tuhan. Sama kuasanya. Amin saudara? Amin. Saya bukan jenis pendeta yang hamba Tuhan yang suka kalau dikejar kemudian Pak doakan saya Pak, kalau didoakan Bapak rasanya kurang mantap. Saya tidak mau seperti itu saudara. Saya berusaha bilang kepada semua orang bahwa engkau sama Tuhan itu harus punya hubungan sendiri. Saudara, tidak perlu pakai calo, tidak perlu pakai perantara. Nah yang saya khawatir kalau saudara kejar hamba Tuhan itu terus, hamba Tuhan itu semakin dekat sama Tuhan karena membawa doa saudara dan saudara sendiri tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini kan keliru saudara, ini kan keliru. Nah saya berdoa supaya kita semua sadar hari ini bahwa yang Tuhan mau
saudara, kita sendiri punya hubungan langsung sama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan hari ini supaya saudara kuat. Tidak selamanya hamba Tuhan atau pendeta itu bisa tolong saudara, mendoakan saudara. Akan datang waktunya hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan atau sakit atau berhalangan, saudara. Dan saudara harus siap untuk senantiasa saudara kenal sama Tuhan. Doa sendiri, ya. Cari jawaban Tuhan melalui firman Tuhan, cari sendiri, ya saudara. Jangan bergantung kepada orang lain. Mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Nah saudara, bahayanya kalau kita mencoba untuk sekedar tahu akan Tuhan, ya, tidak belajar untuk mengenal dan dikenal, ini bahayanya. Kita sekedar pelayanan, tapi kenyataannya ternyata Tuhan bilang kita tidak punya hubungan kok. Nah, kita udah capek-capek, saudara, ayat 22 bilang, Tuhan bukankah kami bernubuat, ini pelayanan saudara ya, dan mengusir setan demi namamu, dahsyat, banyak mujizat, oke. Ini pendeta besar nih, bukan sembarangan saudara. Usir setan, banyak mujizat, ya, bernubuat. Tapi Tuhan bilang apa? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Akan ada banyak orang yang menyesal kenapa dulunya dia tidak sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ngeri sekali kalau saya membayangkan kita orang Kristen punya status anak Tuhan tapi tidak punya hubungan. Dan Tuhan bilang di akhir zaman, tiwas kita capek-capek ikut Tuhan ke gereja, doa, ke sana ke sini pelayanan. Tapi kita tidak punya hubungan pribadi sama intim yang membuat kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ah, ini gawat sekali, ini yang paling saya takutkan saudara. Saya pribadi berusaha sungguh-sungguh untuk saudara? Bukan hanya kelihatannya tampil di gereja pelayanan. Tapi bagaimana dengan hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan? Adakah kita mengalami Tuhan di tengah pekerjaan? Atau kita di pekerjaan jangan-jangan kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, hanya kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah cari Tuhan karena kita merasa udah bisa, udah punya, udah mampu. Saudara, ayo belajar semua, kenal Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, nah beberapa hal mengenai mengenal Tuhan dan saya akan selesai saudara ya, dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Yang pertama, mengenal itu adalah melakukan kehendaknya. Jadi tanda atau ciri orang yang mengenal Tuhan adalah dia ini di 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, atau 2 ayat yang ketiga bilang kalau kita menuruti perintah-perintahnya itu berarti kita mengenal Allah. Tandanya ini saudara, bisa kelihatan ya. Kalau orang masih melanggar perintah Allah, suka bikin dosa, hidup dalam dosa, itu berarti dia belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena orang yang kenal dengan Tuhan, dia tidak akan betah untuk tinggal dalam dosa. Pasti dia akan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya, 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita lihat orang yang belum bisa mengasihi, belum bisa mengampuni, tandanya orang itu belum sungguh-sungguh pengenalannya akan Tuhan. Mungkin dia tahu akan Allah, tapi dia tidak kenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih yang sejati itu kalau kita sudah terima dalam hidup kita kenali baik, kita amalkan, saudara, saya pastikan kita akan bisa mengasihi dengan kasih yang sama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan bisa mengampuni seperti pengampunan yang sama yang kita terima dari Tuhan. Siapa yang tidak bisa mengasihi, tandanya itu dia belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, Galatia 4 ayat 8-9, Paulus juga bilang, sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah yang saya cetak gede saudara ya. Bagaimana mungkin kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan yang miskin yang mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Orang yang mengenal Allah tidak boleh kembali kepada percintaan dengan dunia saudara. Tidak boleh lagi terikat kepada sesuatu selain Tuhan. Semakin kita mengenal Allah saudara, semakin harusnya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan. Karena orang yang semakin dekat, semakin intim, biasanya harusnya itu jadi semakin mirip. Ada yang pernah tahu suami istri puluhan tahun tinggal bersama, rumah tangga, kemudian bilang, loh kok kelihatannya dua orang ini kok semakin mirip ya? Wajahnya lah, kelakuannya saudara. Saudara, orang yang semakin dekat, semakin intim, itu biasanya semakin mirip. Nah menjadi pertanyaan kalau kita mengaku mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi kelakuan kita tidak semakin mirip dengan Tuhan Yesus, berarti ada sesuatu yang salah dengan pengenalan kita. Kita perlu refleksi, evaluasi, apakah betul kita udah mengenal Tuhan yang benar. Karena mengenal Allah itu menuruti perintahnya, mengasihi,
kemudian kita tidak terikat lagi kepada dunia, kita jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, mengenal itu juga bicara mengenai mempercayakan. Saudara, Yohanes 3:16, ayat hafalan yang sering kita baca, saudara, siapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, itu dikatakan tidak binasa. Nah, apa kata binasa? Saya baru mempelajari, ternyata binasa yang dimaksud di sini adalah binasa itu terputus hubungan dengan Tuhan. Hubungannya putus dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara, di atas kayu salib korban, saudara, buat kita semua, itu tujuannya satu, memulihkan hubungan yang terputus kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak binasa lagi, kita kembali berhubungan sama Tuhan. Supaya kita tujuan akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Tujuan akhir hidup yang kekal, bagaimana caranya? Kita harus percaya supaya kita tidak binasa. Nah, percaya yang dimaksud oleh firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar apa namanya, percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Ya, bukan hanya sekedar percaya keberadaan Tuhan, hanya ada satu Tuhan, aku percaya, iya dia Tuhan, aku tahu, aku percaya. Tapi percaya yang dimaksud sama Tuhan itu adalah mempercayakan. Nah, orang tidak mungkin mempercayakan hidupnya tanpa dia mengenal. Ini kaitannya, saudara. Jadi kalau kita mau percaya dan beroleh hidup yang kekal, itu kita perlu belajar mempercayakan. Dan mempercayakan itu berarti belajar mengenal Tuhan. Saudara tidak mungkin mempercayakan uang saudara kepada orang yang saudara tidak kenal baik. Betul, saudara? Ini uang. Tapi mempercayakan hidup itu lebih lagi daripada itu. Saudara tidak mungkin mempercayakan anak saudara kepada seseorang, saudara titipi seminggu anak saudara pergi keluar kota atau luar negeri, saudara. Titip anak saya ya yang masih umur 4 tahun, 5 tahun. Kepada orang yang saudara tidak kenal baik. Tidak mungkin, saudara pasti mempercayakan anak saudara pada orang yang benar-benar saudara kenal baik. Karena tak kenal, kita tidak mungkin percaya atau trust. Kepercayaan itu dibangun berdasarkan pengenalan pengalaman pribadi, saudara. Jadi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Bagaimana hidup yang kekal, saudara, supaya tidak binasa, kita harus mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak bisa cuma percaya, oke Tuhan aku percaya Engkau Yesus Juru Selamat mati buat aku, titik sampai di situ. Dan saudara tidak pernah bangun hubungan, tidak mempercayakan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ini bukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah percaya itu mempercayakan. Kenapa saya berani bilang seperti ini, saudara? Karena begini, saudara. Kalau saudara hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, keberadaannya dia satu-satunya Tuhan, saudara tidak sendirian. Iblis juga percaya seperti itu, Setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Yakobus bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi iblis juga percaya seperti itu. Iblis juga percaya. Percayanya kita tidak boleh sama dengan iblis. Amin, saudara? Amin? Bedanya apa kita dengan iblis? Saudara, iblis tidak mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Kita mempercayakan. Amin, saudara? Amin? Karena kita mengenal dia dengan baik. Kenapa orang muda yang kaya gagal memperoleh hidup yang kekal? Orang muda yang kaya tanya sama guru Yesus, saudara. Dan Tuhan, guru apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang apa? Kamu tahu hukum Taurat? Jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Dia bilang semuanya itu sudah aku perbuat sejak masa mudaku, apalagi yang kurang. Satu lagi yang kurang, pulang ke rumah, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian kamu ikutlah aku, percayakan hidupmu kepadaku. Anak muda itu pergi dengan sedih karena dia gagal mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Beda dengan Abraham. Saudara, kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena kata-kata iman itu adalah mempercayakan sebenarnya. Ya, kenapa Abraham bapak orang beriman? Kita tahu filmnya His Only Son. Ada gambarnya di sini, saudara. Kenapa dia disebut orang yang beriman? Karena dia mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan, termasuk masa depannya. Anaknya satu-satunya. Dia percayakan penuh sama Tuhan. Tuhan minta, dia kasih. Dia percayakan karena apa? Karena dia mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Saudara, makin mengenal Tuhan, makin bergantunglah kita kepada Tuhan, makin kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, saya
tidak akan perpanjang firman Tuhan, ada 3 slide lagi dan saya selesai. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Kita semua rindu memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara. Tujuan kita jadi orang Kristen apa sih? Yaitu hidup yang kekal saudara. Yaitu apa itu hidup yang kekal saudara? Ternyata adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ternyata hidup yang kekal yang dimaksud Yohanes 3:16 itu adalah hubungan intim, karib, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu ternyata saudara, jangan salah saudara ya, saudara pikir hidup yang kekal itu adalah bicara mengenai nanti kita pindah dari bumi ke surga. Itu pasti, amin, Tuhan janjikan. Tapi yang intinya adalah bukan masalah tempatnya di mana kita berada, tapi masalah hubungan kita. Kita kenal enggak dengan sang pemberi hidup itu saudara, yaitu Tuhan sendiri. Itu yang dimaksud hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan bilang Yohanes 5:64, kalau saudara makan tubuhku dan minum darahku kata Tuhan Yesus, yang kita akan peringati nanti perjamuan kudus roti dan anggur saudara. Ya, perjamuan kudus itu komuni, itu bicara mengenai hidup yang kekal. Saudara dikatakan akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena ini bicara persekutuan, hubungan kita berusaha untuk kenal dengan Tuhan. Karena hidup yang kekal itu mengenal Tuhan sekali lagi. Amin saudara. Jadi jangan salah menghadapi perjamuan kudus. Ini bicara mengenai hubungan persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Next. Saudara, ini ayat yang baru saya dapatkan saudara. Ini biarlah ini jadi penghiburan buat kita semua. Sebab pada waktu tanda diberi di akhir zaman nanti saudara, pada waktu penghulu malaikat berseru dan serangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saya menggarisbawahi kata-kata ini. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang menjadi goal kita dalam kekristenan adalah selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini hubungannya saudara. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah surganya. Amin saudara? Amin? Jangan jadi orang Kristen hanya mengejar surga. Saudara, kita harus kejar sang pemilik surga yaitu Tuhan sendiri. Pastikan saudara alami hidup kekal. Bukan hanya di surga nanti, tapi di dunia ini. Saudara berlatih hidup yang kekal, saya percaya di dunia bisa saudara rasakan. Bagaimana caranya? Mengenal Tuhan. Intim dengan Tuhan. Saudara akan belajar apa itu hidup yang kekal nanti. Ya, bagaimana saudara hari demi hari selalu terhubung dengan Tuhan. Tidak pernah terputus, selalu bersekutu, selalu tanya Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lakukan kehendaknya, praktekkan kasihnya. Karena kita sudah mengalami kasihnya lebih dulu saudara. Dan saudara akan mengalami yang namanya hidup yang kekal di dunia ini. Anda merindukan surga atau sang pemilik surga saudara? Jujur saudara, ingin masuk surganya tapi tidak kenal yang punya surga. Ini gawat sekali saudara ya, pengen masuk rumahnya tidak kenal sama yang punya rumah. Ini keliru sekali. Yang harus saudara perbuat adalah kenal dulu, dekat dulu, karib intim sama yang punya rumah. Dan saya pastikan masuk ke rumahnya itu hanya soal masalah waktu saja saudara. Saudara bisa akan masuk surga kapan saja saudara dipanggil Tuhan, saudara akan siap. Kenapa? Karena saudara kenal sama Tuhan yang memiliki surga. Hidup yang kekal adalah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu bicara mengenai kualitas hidup kita. Kita terhubung dengan Tuhan. Bukan hanya lamanya kita hidup nanti. Tidak mati-mati saudara. Tapi ini kualitasnya. Hidup yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Mari kita alami hidup yang kekal. Bukan hanya di surga nanti. Tapi juga di dunia ini belajar sungguh-sungguh. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Amin saudara? Amin? Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita nyanyikan satu pujian. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu
mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Yang ada padaku hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan kembali dari awal pujian ini. Bila kita semua sudah kita pastikan mengalami kasih Tuhan. Aku dapati Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Mari kita kenal Dia, Sang Kasih itu, saudara. yang kau beri Jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya rindu kita datang kepada Tuhan hari ini. Sebelum kita menerima persekutuan di dalam tubuh dan darahnya yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu pengenalan akan Tuhan bersama-sama, selalu terhubung dengan Tuhan. Pastikan saudara hari ini sudah mengalami kasih Tuhan. Karena mengenal Allah itu dimulai dari titik di mana kita sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Kalau saudara belum pernah merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu, saudara minta sama Tuhan. Tuhan, bila kasih-Mu melawat aku, membanjiri hidupku. Di mana aku berada, aku tidak bisa lepas dari kasih-Mu. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak bisa mengasihi, belum bisa mengampuni, saudara, kuncinya cuma satu. Saudara harus merasakan Sang kasih itu, mengalami kasih itu dari Tuhan, yang sejati itu, yang mengisi, memenuhi segenap kehidupanmu, hatimu, membuat engkau tidak tahan, meluap dari dasar hatimu, membuat engkau tidak bisa tidak mengasihi, tidak bisa tidak mengampuni. Hari ini saya mau berdoa bagi kita semua, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara yang berkata bahwa saudara merindukan untuk merasakan kasih Tuhan, saudara boleh angkat tanganmu di tempat engkau duduk. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, Tuhan, aku rindu mengalami Engkau, mengalami pribadimu, Engkau, kasih yang sejati dalam hidupku. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Hari ini Tuhan, kami memperingati kasih-Mu. Lawat anak-anak-Mu Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa, kami tidak bisa, kami terbatas, kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami punya Engkau Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kami apa adanya kami. Tuhan yang menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Engkau lawat dengan kasih-Mu Tuhan. Lawat dengan cinta-Mu Tuhan. Yang membuat mereka tidak tahan, mereka akhirnya bisa mengalami Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sejati itu dalam hidup mereka Tuhan. Membuat mereka benar-benar berkata, ya Tuhan Engkau baik. Ya Tuhan, aku ini dikasihi, aku berharga di mata-Mu, aku mulia. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus lawat umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang bisa memulihkan hati Tuhan. Engkau yang bisa merubah kehidupan Tuhan. Hanya kasih-Mu yang bisa untuk mampukan kami untuk berubah Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan damai sejahtera-Mu masuk ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Bila mereka merasakan betul kehidupan yang penuh kasih. Mampukan mereka Tuhan
untuk mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni mereka. Mampukan mereka untuk mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Engkau lawat terus umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati roti dan anggur ini. Tuhan Yesus, bila ini mendatangkan kebaikan dan begitu puja semani kami melakukan ini untuk memperingati kasih-Mu. Kami melakukan ini Tuhan sebagai tanda bahwa kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap petugas perjamuan. Kami percaya Engkau sendiri yang menutup bungkus mereka semua, melayakkan kami semua untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang petugas perjamuan dan mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Bagi saudara yang sudah terima roti dan anggur bisa bangkit berdiri bersama-sama. Dan kembali nyanyikan pujian ini saudara. Dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang Kau beri, teruslah alami kasih Tuhan. Dia sudah begitu baik bagi kita, bahkan Dia berikan segalanya dalam hidup kita. Mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan, semua yang mulia, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Yang terbaik dari hidupku, yang ada pada hanya bagimu Tuhan, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini roti biasa, tapi firman Tuhan bilang, kalau kita makan roti ini, kita memperoleh persekutuan dengan tubuh Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita, saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sebelum kita pulang. Saudara, kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sudah buktikan kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita karena Dia sudah lebih dulu memberikan yang terbaik dari hidupnya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Angkat suaramu saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan syukurmu kepada Dia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, terima kasih. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Terima kasih, lawat umat-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Bila mereka merasakan bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah buktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami belajar mengenal Engkau Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang melawat umat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dilawat Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih buat anugerah yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih buat hubungan yang sudah Engkau pulihkan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Bahkan kami boleh menjadi umat-Mu yang dikenal oleh Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, kalau saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bila kami semua mendapatkan berkat Tuhan, lawatan Tuhan yang sama Tuhan, supaya kami diubahkan hidup kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena inisiatif kami, tapi karena kasih-Mu yang merubah hati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, membuat kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman yang sudah melayani Engkau, mulai penerima tamu, pendoa syafaat, petugas multimedia, juga tim present worship, hamba-Mu yang bahkan firman, semuanya kami semua adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bila Engkau yang pakai kami di waktu-waktu mendatang, dengan lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengangkat persembahan kami. Mari kita angkat persembahan kita saudara. Bapak, persembahan ini kami angkat di hadapan-Mu sebagai tanda kami belajar untuk kami memberikan sebagian kecil yang Kau percayakan pada kami. Bukan karena kami hebat, sekali lagi bukan karena kami kaya, tapi karena kami sudah diperkaya di dalam Engkau. Karena Engkau sudah lebih dulu memberkati kami, maka kami belajar untuk mengucap syukur melalui persembahan kami. Bila Engkau yang memakai persembahan kami untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, pembangunan, Natal, dan semuanya kami berdoa. Bila semuanya Engkau yang memberkati, menutup bungkus persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mempersembahkan persembahan kami. Saudara, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita saudara. Kita terima berkat dari Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Itu yang Tuhan berikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya, kami sudah terima yang terbaik dari surga dan kami mau pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, mari kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.